Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan pemrograman web. Jadi kembali saya akan masuk di web dari w3schools.com. di sini dimana di sini tutorial terkait dengan pemrograman web sangat lengkap di sini. Jadi kita mulai dari HTML, melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan memilih HTML basic, jadi contoh-contoh dasar dari HTML. Nah, di sini sudah saya tampilkan di materi sebelumnya ya. Jadi penulisan dasar dari dokumen HTML itu seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan bahwa semua HTML, semua dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi doctype HTML. Nanti ada penjelasan kenapa kita harus mendeklarasikan doctype HTML. Nah, kemudian isi dari HTML itu sendiri diawali dengan HTML dan diakhiri dengan penutup tag HTML. Dan dokumen HTML, isi dari dokumennya atau bagian dari dokumen yang akan ditampilkan nanti dari HTML itu diawali dengan body. Jadi nanti di dalam atau di antara dari body dan penutup dari body itu adalah yang akan ditampilkan nanti di halaman HTML. Nah, jadi bentuk penulisannya seperti ini, doctype HTML, HTML body. Nah, ini yang akan ditampilkan nanti ya. Jadi tampil nanti my first heading dan my first paragraph. Tentu saja tampilan ini my first heading dan my first paragraph ini tergantung, jadi tampilannya nanti sesuai dengan tag yang kita gunakan ya, tag yang kita gunakan. Jadi kalau di sini kita menggunakan H1 untuk first heading, maka hurufnya juga atau tampilannya dari my first heading nanti itu akan lebih besar dibandingkan dengan my first paragraph, karena memang kita menggunakan tag H1. Kita bisa lihat, nah seperti ini ya, dan ini sudah ada sebelumnya di materi sebelumnya. Baik, nah sekarang kita lihat kenapa sih harus ada doctype kita deklarasikan, doctype HTML kita deklarasikan. Jadi di sini ya, jadi doctype merepresentasikan dari tipe dokumen ya. Jadi merepresentasikan dari tipe dokumen, dan hal ini akan membantu browser untuk menampilkan halaman web secara benar ya. Jadi membantu browser untuk menampilkan halaman web secara benar. Dan ini ya, dan hanya dideklarasikan satu kali di awal dari halaman web ya, di bagian atas. Jadi hanya satu kali saja. Jadi seperti ini, dia hanya dideklarasikan sebanyak satu kali di bagian awal ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa doctype itu tidak case sensitif, dalam artian bahwa bisa saja kita menggunakan huruf besar dan bisa juga menggunakan huruf kecil. Jadi tidak ada masalah tentang itu ya. Nah, kemudian di sini doctype digunakan pendeklarasian untuk HTML5 ya, jadi HTML5. Nah, sekarang kita lihat bisa nggak kalau misalnya ini saya ganti jadi huruf kecil semua. Bisa ya, jadi tidak ada masalah walaupun digunakan huruf kecil,
di sini tidak berpengaruh. Jadi pada dasarnya halaman web atau HTML itu tidak case sensitif. Jadi boleh saja kita menggunakan huruf besar, boleh saja kita menggunakan huruf kecil. Contoh misalnya di sini saya gunakan huruf besar, misalnya A1, dan di sini saya menggunakan huruf kecil, itu boleh-boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Dan ini tidak ada perubahan. Ya, pada saat saya menggunakan huruf kecil atau pada saat saya menggunakan huruf besar. Di sini juga saya menggunakan huruf besar, itu tidak ada masalah dengan itu. Ya, kecuali saya tidak menggunakan. Misalnya saya hapus, ini akan hasilnya akan berubah. Ya, hasilnya akan berubah pada saat saya menghapus penutupnya. Ya, kenapa kira-kira Anda bisa memberikan jawaban Anda nanti di bagian komentar atau di Google Classroom, nanti di bagian media sosialnya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi doktipe kenapa harus kita deklarasikan? Jadi berdasarkan referensi yang saya dapatkan, jadi doktipe HTML di sini disampaikan bahwa deklarasi pada dokumen HTML5. Jadi dokumen HTML5 yang berfungsi untuk memberikan informasi, ya, jadi tujuannya adalah memberikan informasi kepada browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Ya. Jadi menginformasikan. Jadi doktipe HTML ini menginformasikan bahwa versi dokumen HTML adalah versi HTML5. Ya. Nah, terus kalau tidak digunakan, bisa tidak? Ya, bisa-bisa saja. Ya, kita tidak menggunakan doktipe HTML. Boleh saja, karena tidak ada masalah kok. Pada saat kita menghapus doktipe HTML, ini tidak ada masalah, ya. Boleh-boleh saja kita menghapusnya, dan tampilan juga tidak berubah, ya, sama saja yang diinginkan. Cuman begini, perlu diketahui bahwa browser ada dua mode yang digunakan di dalam melakukan merender istilahnya, atau melakukan pembacaan dan mengolah dan menampilkan halaman web. Jadi ada dua mode yang digunakan, yaitu dokumen mode standar dan mode Quicks. Nah, untuk mode standar, ya, untuk menampilkan berbagai elemen HTML, browser akan menggunakan konfigurasi CSS pada halaman. Ya, jadi mode ini akan dijalankan ketika browser mendapati adanya deklarasi doktipe pada HTML. Sederhananya, sebelum browser merender atau membaca halaman, browser harus tahu dulu versi HTML yang bersangkutan. Jadi hal ini karena aturan format penulisan HTML berbeda untuk setiap versinya. Jadi HTML5, HTML sebelum-sebelumnya itu berbeda format penulisannya. Jadi ketika browser tidak mengidentifikasi versi HTML, browser akan merender HTML sebisa yang mereka lakukan. Adapun mode merender ini disebut sebagai mode Quicks. Ya. Jadi pada saat kita tidak mendeklarasikan versi HTML-nya, maka ini akan mungkin akan menyulitkan, atau tampilan yang kita harapkan bisa saja nanti pada saat sudah menjadi kompleks HTML atau halaman web yang kita ingin tampilkan, itu bisa saja tidak sesuai dengan yang kita harapkan tampilannya. Ya, jadi pada mode Quicks, web browser menganggap bahwa halaman web belum dibuat sesuai dengan standar. Jadi pada kasus ini, walaupun halaman web tetap akan ditampilkan, browser akan bekerja lebih keras. Jadi pada saat kita tidak mendeklarasikan, ya, HTML, ya, versi HTML-nya, maka
browser akan bekerja lebih keras dalam melakukan penerjemahan. Kemungkinan bahwa halaman web yang bersangkutan akan memiliki tampilan yang tidak sesuai. Ya, hal ini browser mungkin tidak menentukan dengan benar aturan yang diterapkan. Jadi mengingat perilaku web browser seperti itu, jadi sebagai seorang pembuat web misalnya, penting untuk memastikan bahwa halaman web dilakukan dengan mode standar demi mendapatkan desain yang konsisten. Ya, karena hal ini dapat dilakukan dengan mendeklarasikan .tipe dengan cara yang benar. Karena kalau tidak, maka bisa saja tampilan yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang tampil nanti. Ya, saya rasa itu. Baik, kita lewati ya .tipe declaration. Nah, sekarang headings ini ya, kalau di sini H1 mengindikasikan bahwa itu merupakan hal yang sangat penting, sedangkan H6 itu mungkin penting tapi tidak terlalu penting. Ya. Nanti penjelasan tentang heading nanti ada sendiri ya. Jadi di sini sudah ada menunya khusus penjelasan tentang heading ya. Begitu juga penjelasan tentang paragraf, nanti kita akan jelaskan, dan sebelumnya sudah pernah kami jelaskan juga. Nah, kemudian link ya. Link di sini kita menggunakan tag A ya. Jadi tag A, kita menggunakan tag A untuk membuat link. Jadi link contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah link ya. Jadi ini adalah link. Jadi pada saat kita klik, maka dia akan memanggil web ya. Dia akan memanggil sesuai dengan yang kita deklarasikan tadi. Jadi kebetulan tadi kita deklarasikan bahwa pada saat kita klik this is a link, maka dia akan menuju ke w3schools.com ya. Nah, kalau di sini ya, tujuan dari link nanti pada saat kita klik this is a link itu lebih spesifik, nanti dimasukkan di atributnya href. Jadi A-nya adalah tagnya, sedangkan href-nya adalah atributnya. Nanti href akan diisi tujuan dari link tersebut. Jadi akan mengarah kemana, apakah w3schools.com atau google.com. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini kita ganti jadi google.com. google.com. Nah, kita run ya. Kita ganti linknya, ini adalah link. Oke, kita lihat ya, akan menuju ke google.com. Nah, sekarang ternyata tidak bisa, atau kita kita coba ganti. Jadi di sini sudah berubah ya, cuma tidak bisa tampil di sini. Walaupun saya gunakan misalnya apa ya, misalnya ini saya ganti, jadi saya arahkan ke w3schools yang HTML basic ya. HTML basicnya yang saya ganti jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita run, kita jalankan. Nah, maka tampil ya. Kalau yang tadi di halaman utama dari w3schools, kalau yang sekarang yang tampil adalah menu HTML basic examples. Jadi seperti itu. Nanti ada penjelasan khusus terkait dengan
link. Ya, di sini sudah ada khusus untuk link. Nah, kemudian gambar. Ya, di sini untuk menampilkan gambar di halaman web. Jadi tagnya adalah img, ya, mungkin singkatan dari image. Ya, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah singkatan dari image. Mungkin saja itu adalah singkatan dari image, ya, img. Kemudian di sini ada beberapa atribut-atribut yang bisa dipakai. Jadi ada src untuk menentukan, ya, untuk jadi src ini nanti yang akan diisikan nama gambar atau nama tempat dari gambar tersebut, termasuk gambarnya tentunya. Ya, jadi di sini src w3 schools.jpg. Okay. Jadi pada saat kita memanggil gambarnya, selain dari alamat, misalnya kita ngambil dari dari komputer kita sendiri, maka disebutkan misalnya di drive C gambar, kemudian slash gambar.jpg, harus disebutkan juga ekstensi dari gambar tersebut. Kalau PNG berarti PNG diganti PNG di sini ekstensinya. Kemudian ada juga atribut ALT, ya. ALT di sini adalah nanti ada penjelasannya juga yang lebih detail terkait dengan image. Jadi ALT di sini untuk memberikan informasi kepada gambar, artinya memberikan informasi tentang gambar. Jadi misalnya saja gambar tidak bisa tampil, apakah mungkin gambarnya sudah dihapus sebelumnya atau terkait dengan koneksi yang lambat, akhirnya gambar tidak bisa tampil. Jadi pada saat gambar tidak bisa tampil, maka ada informasi bahwa ini adalah informasi terkait dengan gambar yang mungkin tidak bisa ditampilkan. Ya, kalau width dan height saya rasa mungkin sudah tahu. Ini adalah lebar dari gambar dan height-nya adalah tinggi dari gambar nanti pada saat ditampilkan. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ya, ini adalah gambarnya. Nah, kita lihat ALT-nya ini. Contoh misalnya saya ganti, ya, saya hilangkan G-nya di sini, kemudian saya tampilkan. Nah, di sini tetap ada w3 schools.com. Inilah fungsinya nanti ALT, ya. Nah, jadi saya hilangkan, maka ini adalah fungsinya dari ALT tadi. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di menu selanjutnya. Maaf, kita kembali dulu. Nah, di sini disampaikan bahwa ada cara untuk menampilkan kode halaman HTML, ya. Kode halaman HTML kita bisa tampilkan dari browser, ya, dari browser. Contoh misalnya begini, ini halaman HTML ini saya ingin tampilkan kode programnya atau source-nya, ya. Nah, kita bisa lakukan kalau misalnya di Google Chrome, kita bisa lakukan klik kanan, kemudian view text source. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah text source-nya. Jadi ini semua text source-nya, ya. Jadi ini semua text source-nya. Isinya, ya. Nah, ini menu-menunya tadi. Ini menu-menunya, ya. HTML basic, HTML elemen dan seterusnya. Ya. Ya. Kalau kita lihat tadi secara sepintas, ya, diawali dengan .tipe HTML, ya. Berarti Anda sudah tahu bahwa
HTML apa yang digunakan, ya. Nah, kemudian nanti ada penjelasannya juga, apa sih maksudnya ini HTML lang, ya. Jadi HTML lang ini, ya, adalah bahasa yang digunakan, ya, bahasa yang digunakan. Jadi di sini bahasa yang digunakan adalah English Amerika, ya. Jadi ini juga nanti akan memudahkan dalam proses pencarian di mesin pencari, ya. Saya rasa itu dulu untuk video ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.